melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menghantarkan kita ke surganya kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengawali perang Mu'tah, salah satu di antara perang paling fenomena di dalam sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sampai berganti 3 kali kepemimpinan dalam satu peperangan, dan banyak di antara para sahabat saat itu yang syahid, hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan kepemimpinan luar biasa dari salah seorang sahabat mulia, yaitu Khalid bin Walid, sekaligus menjadi awal karir kepemimpinan Khalid hingga kemudian menjadi pemimpin terus-menerus dalam setiap peperangan sampai nanti pada masa Umar, di akhir menjelang akhir pemerintahan Umar bin Khattab, di mana Umar menjadikan Khalid yang awalnya seorang jenderal hanya menjadi seorang kopral. Dan itu salah satu di antara apa yang kita dapati dari sosok sahabat mulia Khalid bin Walid, yang meskipun hilang jabatan tidak menjadikan beliau pupus dari memperjuangkan Islam. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bagaimana kepemimpinan itu seperti gayung bersambut dari Zaid bin Harithah, kemudian ke Ja'far bin Abu Thalib, kemudian berlanjut kepada Abdullah bin Rawaha, hingga kemudian ketiga-tiganya syahid, sampai akhirnya saat itu bendera diambil oleh Thabit bin Arqam untuk diserahkan kepada Khalid bin Walid, yang awalnya Khalid bin Walid menolak karena Thabit dianggap lebih layak karena secara usia lebih senior dan juga lebih awal masuk Islamnya dibandingkan Khalid. Tapi kemudian karena kaum muslimin saat itu cenderung untuk mempercayakan kepada Khalid, akhirnya kemudian Khalid pun mengambilnya, sampai kemudian melakukan langkah-langkah krusial di dalam peperangan, sampai akhirnya kemudian berhasil menyelamatkan kaum muslimin saat itu dari kehancuran. Di antara yang kemudian didapati fakta saat Khalid mengambil tampuk kepemimpinan itu adalah jumlah musuh yang awalnya 200.000 orang. Jadi sekian puluh ribu lawan 200.000 orang. Di awal pertempuran saja sudah hampir 10 kali lipat jumlah antara pasukan kaum muslimin dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir. Jumlah orang kafir lebih banyak 10 kali lipat. Tapi kemudian
di pertengahan pertempuran setelah meninggalnya 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah musuh saat itu secara secara hitungan itu jumlahnya adalah 66 kali lipat, menjadi jauh lebih besar, karena sebagian besar kaum muslimin juga banyak yang syahid, sehingga jumlahnya mencapai 66 kali lipat. Bayangkan 1 orang lawan 66 dan menang, Pak. Ini yang istimewanya. Apa yang dilakukan Khalid ketika kemudian melihat fakta yang demikian? Khalid akhirnya mengambil langkah untuk memisahkan antara pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin hingga dipastikan langkah terakhir penarikan pasukan ini bisa dilakukan dengan selamat. Merubah strategi. Yang kedua adalah mencapai tujuan ini harus dilakukan dengan pengecohan terhadap musuh dengan memberikan bayangan bahwa bala bantuan telah sampai kepada kaum muslimin, sehingga mereka akan mengurangi tekanan dan serangannya dan kaum muslimin dapat menarik diri. Ini 2 langkah penting yang dilakukan oleh Khalid, sehingga kemudian menjadikan apa yang didapati oleh orang-orang Romawi dan aliansinya saat itu dan koalisinya saat itu seakan-akan mendapatkan bahwa pasukan kaum muslimin sudah berganti yang baru, artinya sudah mendapatkan bala bantuan, hingga akhirnya kemudian Khalid bersama dengan kaum muslimin saat itu berhasil memukul mundur pasukan Romawi, bahkan menjadikan kaum muslimin mendominasi peperangan saat itu. Bayangkan, Pak, 1:66 berhasil memukul mundur pasukan lawan. Dan antum bisa bayangkan bagaimana kegigihan kaum muslimin saat itu di tengah kalau boleh dikatakan moral pasukan yang sudah tidak se-fit ketika awal pertempuran. Belum punya kehilangan kalau di awal pertempuran, masih semangat-semangatnya. Meskipun jumlah musuh lebih besar, tapi semangatnya paling tidak belum berkurang, belum pudar. Tapi ketika kemudian mendapati ketiga pemimpin mereka yang ditunjuk Nabi itu semuanya sudah syahid, ditambah lagi jumlah musuh 66 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka, dengan kepemimpinan orang yang tepat tadi itu mampu mengeluarkan pasukan kaum muslimin yang jauh lebih kecil saat itu dari keterpurukan menuju kemenangan. Ini Masya Allah, luar biasa. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara keistimewaan perang ini dibandingkan perang-perang yang lain. 1, Nabi tidak ikut dalam perang ini. Yang kedua, pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi semuanya sudah syahid. Dan Nabi sudah punya feeling akan hal itu. Kalau kemudian Zaid nanti syahid, maka yang menggantikan adalah Ja'far. Kalau Ja'far syahid, maka nanti yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawaha. Seakan-akan Nabi sudah menggambarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka nanti akan kehilangan pemimpin mereka. Coba bayangkan. Dan ini istimewanya kaum muslimin, Pak. Kaum muslimin itu punya keistimewaan, hilang pemimpin itu tidak pupus harapan. Itu istimewanya kaum muslimin. Maka kita bisa lihat itu dari kegigihan saudara-saudara kita di Gaza. Hilang Ismail Haniyeh, muncul Yahya Sinwar. Yahya Sinwar meninggal, muncul pemimpin yang lain. Tidak akan pernah pupus harapan kaum muslimin. Karena selalu akan ada yang berani ke depan untuk memegang bendera melanjutkan kepemimpinan, itu selalu akan ada. Itu dalam keadaan sulit, Pak. Apalagi dalam keadaan mudah.
Dan istimewanya kaum muslimin itu kalau dalam keadaan mudah, enggak rebutan jabatan. Bagaimana para sahabat Nabi ketika kemudian ditunjuk oleh Umar saat Umar menjadi khalifah itu, hampir semuanya rata-rata menolak. Tapi Umar mengatakan, jangan sampai kalian menjerumuskan aku pada kepemimpinan ini sendirian. Kalian menerima jabatan itu, atau aku akan meninggalkan jabatan ini bersama dengan kalian. Beda dengan mereka yang hanya mencari dunia. Semakin basah, semakin jadi rebutan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah? Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pertempuran. Sebagaimana yang kemudian kita dapati bagaimana kabar tentang mobilisasi orang-orang Romawi terhadap orang-orang Arab maupun non-Arab yang Nasrani saat itu untuk memerangi kaum muslimin, ya, dan membangun konfrontasi bersenjata dengan kaum muslimin, sehingga menjadikan Nabi SAW mengambil langkah untuk mencegat mereka jauh sebelum mereka menyerang Madinah yang merupakan pusat mobilisasi kaum muslimin saat itu, pusat pemerintahan kaum muslimin saat itu. Sehingga apa yang dilakukan di dalam perang Mu'tah ini menjadi titik tolak awal penaklukan Syam, lebih besar lagi penaklukan Romawi, ya, yang akhirnya nanti pada masa Umar bin Khattab kekuasaan kaum muslimin itu mencapai bagian jantung Eropa, yaitu wilayah Andalusia atau yang kita kenal dengan Spanyol hari ini. Berawal dari Syam, nanti berakhir di Andalusia, dan itu bertahan sampai masa dinasti Bani Umayyah. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara urgensi kenapa perang ini dilakukan, karena Nabi ingin menghancurkan arogansi Romawi saat itu yang menganggap diri mereka itu adalah penguasa, bahkan melakukan perilaku yang semena-mena, sebagaimana salah satu asbabnya adalah setiap kali pedagang-pedagang kaum muslimin lewat menuju Syam itu selalu dirampok, diambil, diganggu. Dan perilaku semena-mena yang seperti itu, kezaliman seperti itu tidak bisa dibiarkan. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa cita-cita meraih syahid itu salah satu di antara motivasi besar utama para sahabat. Motivasi besar utama para sahabat di dalam mengikuti aktivitas jihad fisabilillah, itu adalah untuk mendapatkan syahid, yang itu menjadi salah satu bagian dari cita-cita yang selalu didambakan oleh kaum muslimin dalam setiap peperangan yang mereka ikuti. Maka kita akan mendapati sosok-sosok istimewa yang kemudian mendapatkan kesyahidan dengan luar biasa. Salah satunya Yahya Sinwar kemarin yang kemudian kita dapati bagaimana seorang diri melawan sekelompok pasukan, bukan hanya terdiri dari pasukan organik saja, bahkan terdiri dari tank dan berbagai macam perlengkapan yang dibawa oleh pasukan Israel saat itu. Padahal keadaan Yahya Sinwar saat itu tangan kanannya sudah hancur akibat serangan orang Israel. Hanya memiliki tangan kiri, Pak. Bayangkan. Sendirian melawan sekelompok pasukan Israel saat itu, dan saking takutnya pasukan Israel saat itu karena memastikan kematian
yang diserang mereka tanpa tahu bahwa itu adalah Yahya Sinwar awalnya, ya. Ketika mengirim drone, ternyata dronenya itu jatuh karena dilempar potongan besi oleh Yahya Sinwar saat itu. Baru kemudian ditunggu besoknya baru dicek lagi, saking penakutnya mereka. Dan itu bagian dari keberanian kaum muslimin di dalam peperangan, dan itu sudah terbukti di dalam catatan sejarah. Dan salah satu yang memotivasi kaum muslimin di dalam setiap pertempuran itu adalah cita-cita syahid. Antum tahu usia Yahya Sinwar, Pak? Usia Yahya Sinwar saat meninggal dunia itu 62 atau 63 tahun. Sedangkan beliau memimpin Hamas itu, ya, itu belum lama, baru beberapa bulan. Bayangkan, 60 tahun, keadaan tangannya hancur, yang sebelah kanan, melawan sekelompok pasukan dewean. Yang kita ini 50 tahun, 40 tahun aja, satu lawan sekian belum tentu berani. Satu lawan satu aja belum tentu berani. Dan ini bagian dari yang juga salah satu di antara keistimewaan kaum muslimin di dalam setiap peperangan. Yang ketiga, pelajaran berharga dari perang ini adalah bahwa Perang Mu'tah satu-satunya perang yang beritanya telah disampaikan dari langit. Makanya ketika peristiwa syahidnya 3 pemimpin kaum muslimin itu, Nabi sudah menyampaikan berita tentang syahidnya itu tadi, para pemimpin kaum muslimin tadi itu, termasuk Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi. Berarti anak-anaknya Ja'far itu masih kerabatnya Nabi. Itu Nabi sudah menyampaikan berita syahid mereka jauh sebelum utusan yang dikirim dari pasukan Mu'tah tadi itu sampai ke Madinah untuk menyampaikan kabar yang paling paling mutakhir terkait dengan berita peperangan itu. Dan Nabi bahkan termasuk diantaranya adalah memberikan penghormatan secara khusus kepada keluarga Ja'far. Dan ini bagian dari salah satu di antara keistimewaan perang Mu'tah. Bahkan ketika mendapati berita Ja'far telah gugur tadi, Rasulullah SAW kemudian menemui Asma binti Umais, lalu berkata, bawalah kemari anak-anak Ja'far. Tatkala mereka datang, kemudian Rasulullah SAW menciumi mereka, dan kedua mata beliau meneteskan air mata. Lantas Asma pun berkata, apakah telah sampai suatu kabar kepada anda tentang Ja'far dan sahabatnya? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, benar, dia gugur hari ini. Maka Asma pun menjerit dan menangis histeris. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kalian melupakan keluarga Ja'far, buatlah makanan untuk mereka, karena sesungguhnya mereka sedang sibuk menghadapi musibah kematian Ja'far. Ya. Ada pelajaran di dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa bolehnya seorang wanita menangisi kematian suaminya. Bahkan nanti di dalam fikih terkait dengan penyelenggaraan jenazah, bahwa seorang istri itu boleh berkabung atas suaminya bahkan sampai 7 hari. Istri, Pak, ya. Jadi yang berkabung sampai 7 hari itu yang hanya boleh adalah istri, yang lain tidak boleh. Apalagi sampai 40 hari, 1000 hari, tidak boleh. Yang boleh untuk berkabung sampai 7 hari adalah istri. Juga anjuran untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Ini yang penting justru diperhatikan. Jadi harusnya tetangga kerabat itulah yang membuatkan makanan untuk keluarga yang terkena musibah.
Bukan malah keluarga yang terkena musibah disibukkan untuk menyiapkan makanan untuk tamu-tamu yang datang melayat. Itu kebalik, Pak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Yang ketiga, termasuk pelajaran berharga adalah menyelamatkan janda. Apalagi janda seorang syahid itu istimewa, Pak. Siapa yang menyelamatkan istrinya Ja'far tadi? Yang menikahi istrinya Ja'far adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang setelah selesai masa iddah Asma binti Umais, Abu Bakar As-Siddiq datang meminangnya dan menikahinya. Sekaligus juga menjadi pelajaran bahwa salah satu bentuk menanggung anak yatim adalah dengan menafkahi secara penuh. Dan menafkahi secara penuh itu lebih legal dan lebih pasti kalau dengan menikahi ibunya. Ibunya anak-anak yatim. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang menjadi kebiasaan mulia kaum muslimin sejak dulu, Pak. Tidak membiarkan anak-anak kaum muslimin itu tumbuh tanpa seorang ayah. Salah satunya adalah ya tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Asma binti Umais pernah menangkisi suaminya Ja'far bin Abi Thalib dengan melantunkan bait syair. Sejak kerandamu diusung, jiwaku senantiasa pilu dan kulitku senantiasa berdebu mengingatmu. Demi Allah, tidak pernah kedua mata ini melihat pemuda sepertinya yang lebih gagah berani, lebih berkobar semangatnya dan lebih sabar. Ini salah satu ciri suami yang ketika kematiannya pasti istri merasa kehilangan, Pak. Sifatnya tiga ini. Satu, gagah berani. Yang kedua, selalu berkobar semangatnya. Nggak pernah letoy. Nggak pernah angot-angotan. Namanya laki-laki itu ya harus selalu semangat gitu. Ya. Bukan kena gertakan dikit langsung mengkeret, itu bukan laki-laki. Perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya itu. Cuman kena gertakan dikit aja udah mengkeret, ya. Dan yang ketiga adalah apa? Sabar, Pak. Istimewanya laki-laki itu pada kesabarannya. Ya. Istrinya mau bagaimanapun sifatnya, Pak, laki-laki yang istimewa itu mesti sabar. Dan salah satu yang menjadi asbab langgengnya rumah tangga, Pak, dalam berbagai macam keadaan, itu yang paling menentukan adalah kesabaran suami. Karena kalau suami tidak sabar, Pak, itu mudah jatuh talak. Sedangkan istri kalau tidak sabar, kalaupun istri mengajukan khulu, itu butuh persetujuan hakim. Tidak bisa asal. Kalau suami mentalak, ya, menceraikan dengan talak tadi itu, tanpa persetujuan hakim pun jatuh talak. Tapi seorang istri meskipun tidak sabar sama suaminya dan mengajukan cerai khulu tadi itu, tidak akan pernah jatuh kalau tidak disetujui oleh hakim. Maka laki-laki itu istimewanya ada pada kesabarannya. Dan rumah tangga itu bisa bertahan salah satunya karena kesabaran suami. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang berikutnya adalah tentang fikih qiyadah, fikih kepemimpinan di dalam Islam. Ya. Salah satu di antara apa yang kemudian didapati dengan meninggalnya 3 orang pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Nabi
memimpin pertempuran Mu'tah ini, apa yang dilakukan kaum muslimin saat itu? Thabit bin Arqam Al-Ajlani mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk memilih pemimpin ketika kaum muslimin itu memiliki kevakuman kepemimpinan. Tidak boleh kevakuman itu dibiarkan berlama-lama, apalagi di masa-masa genting. Dan ini menjadi bagian dari apa yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, keistimewaan kaum muslimin itu adalah apa? Meninggalnya pemimpin itu tidak menjadikan mereka pupus semangatnya, pupus harapannya, pupus perjuangannya. Enggak sama sekali. Karena kepemimpinan di dalam Islam itu hanya wasilah untuk menyempurnakan perjuangan. Ketika kepemimpinan itu hilang, bukan berarti perjuangannya hilang. Hanya menunggu kepemimpinan yang baru saja. Udah itu aja. Sesederhana itu, Pak. Perjuangan tidak boleh berhenti. Sebagaimana itu juga ditunjukkan oleh generasi-generasi pendahulu kita dulu di dalam melawan penjajah Belanda, penjajah Portugis, ya kan? Ketika kemudian Tengku Umar meninggal dunia, ya. Kemudian digantikan oleh pemimpin berikutnya, dan begitu seterusnya. Ya. Ketika kemudian Diponegoro ditangkap dan diasingkan, dicurangi dalam musyawarah saat itu, ya. Dijebak di dalam musyawarah saat itu, kepemimpinan saat itu tidak berhenti, Pak. Ya. Pasukan Diponegoro itu bersembunyi menunggu kepemimpinan yang baru. Dan ini bagian dari salah satu di antara apa yang kita dapati dari sejarah bangsa kita sendiri. Bagaimana juga Hasanuddin di Makassar, dan kepemimpinan-kepemimpinan di dalam Islam, termasuk Pati Unus yang melawan Portugis, yang memiliki kapal paling besarnya Portugis saat itu jika disandingkan dengan kapalnya Pati Unus itu, Pak, itu hanya seperti sekoci, tidaklah dianggap sebagai kapal. Saking besarnya dan luar biasanya kapal Pati Unus saat itu, bahkan terdiri dari 3 lapis kayu, dan lapisan paling dalamnya itu dilapisi dengan besi. Bayangkan teknologi kapal saat itu, Pak. Dan kita dulu, terutama orang-orang Jawa, orang-orang Makassar, ya, orang-orang Jawa pesisir, orang-orang Makassar, kemudian dan beberapa orang-orang Sulawesi pesisir, ya, dan banyak lagi yang lain dulu memiliki keahlian di dalam membuat kapal. Keahlian itu hilang, kenapa, Pak? Karena pada masa Belanda menguasai dulu, sempat dilarang membuat kapal yang ukurannya lebih besar dari ukuran tertentu. Makanya sekarang yang kita dapati kapal-kapal yang dibuat secara tradisional itu maksimal ukurannya seperti ukuran kapal pencari ikan yang hari ini. Karena itu batas maksimal dulu warga atau orang-orang Indonesia boleh buat kapal. Khawatir kalau seandainya mereka membuat kapal perang lagi. Padahal kapal perangnya Pati Unus saat itu mampu menampung 1000 pasukan. Bayangkan 1000 pasukan di dalam satu kapal. Belum lagi logistik yang lain. Dan itu bagian dari apa yang kemudian kita dapati dari sejarah bangsa kita. Termasuk di dalam keahlian berperang, Pak. Pasukan Jawa dulu, pasukan Islam, pasukannya Sultan Agung itu, yang paling ditakuti Belanda, itu adalah pasukan tombak.
dan pasukan berkudanya. Pasukan berkudanya Sultan Agung dulu itu punya keahlian yang luar biasa di dalam berkuda, ya, dan keahlian berbagai macam memainkan senjata. Sedangkan pasukan tombaknya saja itu panjangnya 4 meter. Bayangkan antum memainkan senjata yang panjangnya 4 meter, itu keahlian pasukan infanterinya Sultan Agung saat itu. Dan itu paling ditakuti Belanda. Dan ini menjadi salah satu di antara keahlian kita dulu yang dipupus habis oleh para penjajah itu. Makanya sekarang orang Jawa pun nggak pernah lihat kuda, jarang-jarang lihat kuda. Kuda dulu sempat dilarang sebagai bagian dari kendaraan. Dan ini bagian dari apa yang kita dapati di dalam sejarah kita. Maka kepemimpinan itu sesuatu yang krusial di dalam perjuangan. Ketika kemudian pemimpin hilang, bukan berarti perjuangan selesai. Perjuangan harus terus berlanjut. Dan ini yang kemudian didapati di dalam sejarah kaum muslimin, bagaimana kemudian tidak layaknya Islam itu vakum dari kepemimpinan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Salah satu pelajarannya dari pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro itu sampai hari ini, Pak, masih punya keyakinan bahwa Diponegoro itu akan balik untuk memimpin mereka. Sampai mereka itu menandai rumahnya dengan pohon tertentu. Kalau tidak salah pohon asem atau pohon apa yang ditanam di depan. Jadi kalau di depannya ada pohon itu adalah salah satu ciri bahwa dia adalah pasukannya Diponegoro. Kenapa ditandai seperti itu? Itu seperti tanda atau sandi yang kalau nanti kemudian mereka dikumpulkan kembali untuk berjuang, mereka siap untuk berjuang. Dan ini bagian dari yang kita dapati di dalam sejarah kita. Kemudian pelajaran berikutnya adalah tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu menghormati pemimpin. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Auf bin Malik al-Asy'ari. Ia berkata, aku berangkat bersama Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah, dan aku ditemani oleh seorang prajurit pembantu dari Yaman. Kami pun berjalan hingga bertemu dengan pasukan Romawi. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang mengendarai kuda berwarna pirang, berpelana emas, dan membawa pedang yang berlapiskan emas. Prajurit Romawi itu kemudian mencegat orang Romawi itu di balik sebuah batu besar. Ketika orang Romawi itu lewat, ia segera melumpuhkan kuda tunggangannya dengan sabetan pedangnya. Orang Romawi itu pun melarikan diri. Namun prajurit pembantuku itu berhasil memukulnya dengan pedangnya, lalu mengambil kuda dan senjatanya. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Khalid mengirimkan seorang utusan kepadanya lalu mengambil sebagian harta yang berhasil diambil tadi itu, yaitu kuda dan perlengkapannya tadi itu. Aku pun menemui Khalid dan kukatakan kepadanya, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah SAW menetapkan salib itu untuk orang yang membunuhnya? Khalid menjawab, tentu, tapi aku menganggap itu sudah berlebihan. Salib itu artinya hasil rampasan perang tadi. Kalau di dalam Islam, Pak, yang membunuh orang itu, dia yang punya hak untuk mengambil apa yang menjadi perlengkapan orang itu. Asalnya demikian. Tapi kalau kemudian secara nilai itu terlalu besar, karena nanti ghanimah di dalam peperangan itu harus dibagi secara adil oleh pemimpin kaum muslimin saat itu. Kalau ternyata nilainya
lebih besar dari kaum muslimin yang lain, maka seorang pemimpin boleh mengambilnya. Maka kemudian Khalid mengatakan tentu, tapi aku menganggap itu sudah berlebihan. Maka kemudian Auf bin Malik al-Asja'i tadi itu mengatakan kepada Khalid, kembalikan barang rampasan itu kepadanya, atau aku beritahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu kemudian yang terjadi intinya adalah bahwa percekcokan ini intinya selesai dengan apa? Dengan penghormatan yang dilakukan oleh Auf bin Malik tadi itu kepada Khalid. Disebutkan bahwa ketika kemudian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, apa yang mendorongmu melakukan hal itu, wahai Khalid? Maka kemudian Khalid mengatakan, aku menganggap hal itu sudah berlebihan, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Khalid, kembalikan apa yang telah engkau ambil darinya. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik tadi itu? Beliau mengatakan, ambillah barang rampasan itu, wahai Khalid, bukankah aku telah menepati janjimu kepadamu? Rasulullah bersabda, apa itu? Lalu aku beritahukan perihal janjiku sebelumnya kepada beliau, maka beliau menjadi bersabda, wahai Khalid, jangan kembalikan barang rampasan itu kepadanya. Apakah kalian akan meninggalkan pemimpin-pemimpinku? Kalian mendapatkan urusan mereka yang telah bersih dan bagi mereka urusan yang keruh. Ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwa seorang mukmin itu harus menghormati keputusan seorang pemimpin. Apalagi di dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang menyetujui keputusan pemimpin itu menyelamatkan orang banyak. Sedangkan kadang-kadang kalau kita memaksakan apa yang kita inginkan, itu mungkin menguntungkan kita, tapi bisa jadi itu merugikan orang lain. Dan satu hal yang kemudian jadi pelajaran berharga bahwa jatuhnya wibawa kepemimpinan akhirnya akan menghilangkan pengaruh kepemimpinan tadi. Maka wibawa kepemimpinan itu tidak boleh dijatuhkan supaya kepemimpinan itu tetap efektif dalam hal apapun kepemimpinan itu, termasuk kepemimpinan di dalam rumah tangga. Dan ini penting untuk jadi pelajaran ini. Di rumah tangga itu pemimpin adalah seorang ayah, itu pemimpin, kepala keluarga. Kalau seandainya wibawa kepemimpinannya dijatuhkan, maka tidak akan memiliki pengaruh kepemimpinan sedikit pun. Kepemimpinan itu akan diremehkan. Dan dengan diremehkannya kepemimpinan itu, rumah tangga itu tidak terpimpin sama sekali. Dan ketika tidak terpimpin, bukan keberkahan yang didapati. Apa salah satu bentuk menjatuhkan wibawa kepemimpinan itu adalah ketika seorang ibu menjatuhkan ayahnya di hadapan anaknya. Sebagaimana kasus tadi. Kalau seandainya Auf bin Malik tadi itu tetap kekeh dengan apa yang dilakukannya, maka yang terjadi wibawa kepemimpinan Khalid di mata kaum muslimin akan jatuh, sehingga nanti ketika Khalid memimpin pasukan tidak lagi akan efektif sebagaimana kemudian ketika wibawanya belum jatuh. Dan ini sesuatu yang berharga. Dari salah satu di antara isyarat Nabi terkait dengan bagaimana seharusnya seorang mukmin itu bersikap ketika kemudian mendapati keputusan seorang pemimpin. Makanya Islam itu selalu menekankan tentang dipilihnya seorang pemimpin dalam setiap aktivitas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tidak layak bagi 3 orang dari kaum muslimin yang pergi ke suatu tempat, ya, kecuali salah satunya menjadi pemimpin bagi yang lain. Safar saja
itu harus ditunjuk seorang pemimpin. Kalau sudah lebih dari 3 orang. Supaya apa? Supaya mengambil keputusan yang tepat, yang memberikan maslahat untuk yang lain. Sekaligus mengajarkan kepada yang lain tentang pentingnya kepemimpinan itu. Dan ini bagian dari yang juga penting. Kenapa kok harus lebih dari 3 baru ada pemimpin? Karena jamaah itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jamak itu kalau 3 ke atas, Pak. Kalau 2 itu masih mutsanna. Nanti kalau dalam istilah bahasanya. Dan kalau 2 cukup saling mengingatkan. Tapi kalau sudah bertiga, harus salah satu jadi pemimpinnya. Dan ini penting untuk jadi perhatian. Kemudian yang berikutnya juga menjadi pelajaran berharga adalah pentingnya keimanan di dalam setiap lini kehidupan kita. Salah satu di antara yang menjadi parameter para sahabat di dalam mengambil sikap dan keputusan adalah parameter iman. Itulah yang menjadikan mereka memiliki sejarah yang ditulis dengan tinta emas di dalam sejarah manusia sampai hari ini. Ditulis keberaniannya, ditulis kegigihannya, ditulis semangatnya tadi itu, yang itu semuanya dibangun dengan parameter keimanan. Dan ini menjadi bagian dari apa yang didapati dari sosok para sahabat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Zaid bin Arqam, aku anak yatim yang diasuh oleh Abdullah bin Rawaha. Suatu hari dalam perjalanan ia pernah memboncengku di belakang kudanya. Demi Allah, sepanjang perjalanan malam itu aku mendengar ia mengucapkan bait-bait syair, di antaranya kaum muslimin datang dan meninggalkanku di wilayah Syam, padang yang panas. Ketika aku mendengar syair-syair tersebut aku menangis. Kemudian Abdullah melempar aku dengan kerikil kecil dan berkata, celaka kamu, apa salahnya aku berdoa kepada Allah agar memberiku syahid, sementara engkau pulang ke kaumku dengan membawa kuda ini. Ibnu Katsir kemudian menyebutkan di dalam tafsirnya, perang Mu'tah adalah peristiwa yang sangat menakjubkan di mana dua pasukan berperang, saling bermusuhan, 3.000 orang lawan 200.000 orang. Yang istimewa, hanya 12 orang yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Masya Allah. 3.000 orang lawan 200.000 orang. Ya. Yang terbunuh dari kaum muslimin itu hanya 12. Berarti kan ini pasukan yang nggak main-main gitu, Pak. 3.000 lawan 200.000 itu kan berapa banding berapa itu? Perbandingannya sangat jauh. Dan karena mobilisasi yang baik tadi, karena pengaturan pasukan yang luar biasa, serta kemampuan masing-masing personil yang juga luar biasa, Pak. Sehingga kemudian pertempuran yang tidak imbang itu, kaum muslimin hanya kehilangan 12 orang. Ini luar biasa. Dan itu standar pasukan kaum muslimin. Maka kalau kita mau lihat pasukan-pasukan kaum muslimin itu dulu ditakuti orang-orang Romawi. Satu orangnya saja ditakuti. Apalagi sekian banyak. Ditambah lagi dengan semangat iman yang dimiliki di dalam setiap personil kaum muslimin yang ikut di dalam peperangan tadi. Dan iman itulah yang kemudian menjaga keberanian itu. Iman itulah yang kemudian menjaga keteraturan. Iman itulah yang kemudian menjaga semangat perjuangan itu
tanpa pernah pupus bagaimanapun keadaannya. Itu yang didapati dari kaum muslim yang hari ini dicontohkan secara nyata di masa modern hari ini dengan sosok pasukan yang luar biasa yang kita dapati membela Masjidil Aqsa hari ini, yaitu Hamas, dengan pasukan yang segelintir dan keterbatasan berbagai aspek hari ini tidak menjadikan mereka pupus dari semangat mereka untuk terus memperjuangkan dan membela Masjidil Aqsa. Sedangkan kita hari ini sekedar untuk semangat mengisi masjid di 5 waktu sholat saja kadang-kadang pupus oleh gadget, pupus oleh apalagi kesibukan, pupus oleh berbagai hal yang kemudian hari ini mengambil perhatian kita. Kalau dulu dalam keadaan sulit saja kaum muslimin mampu terus gigih dan bertahan, hari ini banyak kaum muslimin yang diberikan dalam keadaan mudah untuk bertahan sholat jamaah 5 waktu di masjid saja sulit, menunjukkan tingkat keimanan yang sangat rendah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Barangkali ini salah satu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Mu'tah yang sangat berharga, yang perlu untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita untuk kemudian memotivasi kita mengarungi aktivitas kita di dalam memperjuangkan agama ini itu dengan lebih semangat. Karena salah satu di antara yang dahulu dipelajari generasi sebelum kita ya sirah Nabi, terutama tentang peperangan-peperangan Nabi untuk selalu menjaga semangat mereka. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang membuat mereka tetap gigih meskipun mereka kelaparan, meskipun mereka terputus berbagai akses logistik yang mereka butuhkan, baik itu makanan, minuman, internet, termasuk akses kesehatan. Tapi itu tidak memupuskan harapan mereka, karena mereka punya sejarah yang bisa mereka tiru, yang mereka jadikan sebagai guide, sebagai panduan mereka, sehingga itu melahirkan semangat yang terus mengalir di dalam diri mereka tanpa pernah putus harapan. Apalagi perintah Allah kepada kita, wala tai'asu mir rahmatillah, jangan pernah putus harapan atau putus asa terhadap rahmat Allah. Semakin sulit berarti pertolongan Allah semakin dekat. Dan itu yang perlu diyakini. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan ini yang harusnya selalu menginspirasi kita. Sebagaimana sejarah telah menginspirasi saudara-saudara kita di Palestina, sehingga mereka tetap gigih berjuang apapun kondisinya. Dan jangan salah, setiap istilah operasi yang digunakan itu tidak lepas dari sejarah. Sampai terpilihnya istilah Taufanul Aqsa itu tidak lepas dari pemahaman sejarah. Makanya salah satu di antara yang didapati dan terabadikan di dalam catatan media adalah sebuah tulisan yang didapati dari seorang pasukan Hamas yang gugur itu. Ada sebuah tulisan yang menyebutkan sosok-sosok istimewa seperti Ja'far bin Abi Thalib, Khalid bin Walid,
dan juga menyebut sosok-sosok sahabat yang kemudian punya kegigihan luar biasa di dalam memperjuangkan Islam. Menunjukkan apa? Setiap personil Hamas itu memahami sejarah Islam ini dengan baik, terutama sejarah peperangan Nabi tadi, sehingga kemudian mereka menjadikan itu sebagai semangat bagi mereka di dalam memperjuangkan juga. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara hal yang sepele kita kehilangan semangat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.